ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidayah dan taufik sehingga bisa hadir di majlisul ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan sahibul bait yang merupakan sebab kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kebutuhan yang sangat-sangat kita butuhkan. Dengan rasa takut ini kita terdorong untuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan dan terhindar dari maksiat-maksiat. Apabila rasa takut itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti seseorang akan malas beribadah, akan berani melanggar perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi, tujuan kita menuntut ilmu agama ini agar kita wujudkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita tidak takut kepada Allah, maka binasalah kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ajma'u li'abdi amnaini wala khaufain." Aku tidak akan mengumpulkan untuk hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. In huwa aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Jika dia merasa aman kepadaku di dunia, tidak takut kepadaku di dunia, maka pasti di akhirat dia akan takut. Namun wa in huwa khafani fid dunya amintuhu fil akhirah. Dan jika dia takut kepadaku di dunia, maka aku akan membuatnya aman di akhirat. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, akhirat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Saking ngerinya, saking dahsyatnya, tidak ada seseorang yang akan ingat kepada orang tuanya, kepada ibu bapaknya, kepada anak-anaknya, tidak ada yang ingat.
saking ngerinya dan dahsyatnya alam akhirat ini. Nah, ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kita semua menyadari betapa besarnya fitnah yang kita rasakan di zaman ini. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa berusaha untuk mewujudkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusahalah untuk menambah rasa takut ini, karena semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi semakin mulia. Dan semakin berkurang rasa takut kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang hina. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Salah satu di antara cara-cara mewujudkan rasa takut kepada Allah ini yaitu senantiasa menuntut al-ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa di antara dosa-dosa yang dapat meringankan timbangan pahala seseorang dan memberatkan timbangan dosanya adalah minum khamr. Atau di antara dosa-dosa yang menghapus amal ibadah seseorang adalah minum khamr. Kemudian yang berikutnya adalah intihaku huquqil nas wa zulmihim, melanggar hak-hak manusia dan menzalimi mereka. Dan di poin ini kita sudah menyampaikan 2 hadis, dan di sini masih ada 2 hadis lagi yang kita akan sampaikan. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Warawat Aisyah radhiyallahu taala anha anna rajulan qa'ada baina yaday an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Aisyah meriwayatkan bahwa ada seseorang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, perhatikan ini ayol ikhwah, bagaimana beratnya seseorang yang menzalimi orang lain. Orang ini lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inna li mamlukain yakdzibunani wa yakhununani wa ya'sunani. Wahai Rasulullah, aku memiliki 2 budak. Namun dua-duanya sering membohongi aku dan mengkhianati aku dan menentangku, membangkang kepadaku, tidak mau mendengar perintah-perintahku. Lalu karena kejelekan-kejelekan mereka ini, wa ashtumuhum wa adribuhum, adapun saya pukul mereka dan saya mencaci maki mereka. Lalu fa kaifa ana minhum, nanti di hari kiamat bagaimana kondisi saya dan mereka? Lihat ayol ikhwah bagaimana takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana takutnya tentang hari kiamat nanti. Makanya dia bertanya, fa kaifa ana minhum, bagaimana kondisi saya, keadaan saya dan mereka nanti pada hari kiamat. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuhum wa iqabuka iyyahum. Semua itu akan dihisab. Pengkhianatan mereka, pembangkangan mereka, kemudian kebohongan mereka, kemudian hukuman-hukumanmu kepada mereka, caci makianmu, pukulanmu terhadap mereka, itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Lihat ayol ikhwah bagaimana sulitnya kondisi kita nanti di akhirat. Ya, terkadang kita ini apabila kita disakiti oleh seseorang lalu kita membalas. Yang namanya orang membalas itu tidak bisa dia pas-pasan. Pasti dia lebih. Padahal lebih itu adalah riba. Riba itu bukan hanya uang, tapi dari kehormatan pun termasuk riba. Kita dimaki 1 kali, lalu kita memaki 2 kali, itu adalah termasuk riba. Nas'alullah salamah al-afiyah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum perhatikan sekarang apa kata Nabi? Fa in kana iqabuka iyyahum,
jika hukuman-hukumanmu terhadap mereka, cacianmu, pukulanmu terhadap mereka, biqadri dzunubihim, sesuai dengan dosa-dosa mereka, sesuai dengan kesalahan-kesalahan mereka, kana kafafan la lak wala alaik. Itu pas-pasan, imbas. Engkau tidak berdosa, mereka juga tidak berdosa. Sama pas-pasan hukumanmu dan perbuatan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukummu dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum mereka. Lalu perhatikan sekarang. Wa in kana iqabuka iyyahum, jika hukumanmu terhadap mereka duna dzunubihim, hukumanmu lebih kurang dari kesalahan-kesalahan mereka, kana fadlan lak, maka engkau punya kelebihan atas mereka. Wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim, dan jika hukuman-hukumanmu itu lebih daripada kesalahan-kesalahan mereka, iqtussa lahum minkal fadla, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kelebihan-kelebihan mereka itu darimu. La ilaha illallah. Ya, nasallallahu salaman afiyah. Bisa jadi sebagaimana kita katakan kemarin ayol ikhwah di kajian yang sebelumnya, seseorang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa pahala-pahala puasa, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Namun dia sudah mencaci maki si fulan, pernah memukul si fulan, mengambil harta si fulan. Lalu pahalanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dibagikan kepada mereka-mereka itu. Jika yang menuntutnya masih banyak sementara pahalanya sudah habis, maka dosa-dosa mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dilimpahkan kepadanya, lalu Allah Subhanahu wa taala menyeretnya ke neraka jahanam. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana iqabuka iyyahum, jika hukumanmu lebih daripada kesalahan-kesalahan mereka, iqtussalahum minka al-fadl, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kelebihan-kelebihan itu darimu kemudian diberikan kepada mereka. Maka ikhwani fid din azakumullah, tidak ada yang lebih baik daripada memaafkan. Ya, kalau kita memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, maka insya Allah dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika engkau memaafkan, wa tasfahu, dan engkau tidak marah, wa taghfiru, dan engkau mengampuni, maka sesungguhnya fa innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, namun ini membutuhkan keyakinan dan iman yang besar agar kita bisa memaafkan, agar kita tidak marah, agar kita mengampuni. Ini membutuhkan keyakinan dan keimanan yang besar. Apalagi jika seseorang itu dia adalah orang yang pemarah. Makanya di kajian yang sebelumnya kan kita sudah menyampaikan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil seseorang ala ru'usil khalaiq, di hadapan semua hamba-hambanya. Bagaimana besar kepalanya, bagaimana bangganya seseorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua manusia-manusia. Lalu ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk memilih bidadari-bidadari yang dia inginkan. Di awal hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kadhama ghairan, barang siapa yang menahan kemarahannya, wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, dia mampu untuk memukul, mampu untuk mencaci maki, namun ditahan. Ya, ditahan marahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memanggilnya di hadapan semua makhluk-makhluknya, kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari-bidadari yang dia inginkan.
Tentunya bidadari-bidadari yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia untuk memilihnya ini adalah bidadari-bidadari yang kelasnya lain. Bidadari-bidadari yang istimewa. Dia sudah punya bidadari-bidadari, namun ini bidadari-bidadari yang lain. Itu semua adalah karena dia mampu menahan marahnya. Karena orang yang marah itu bisa jadi keluar dari mulutnya kata-kata yang kotor, bahkan kata-kata yang kufur, bisa jadi dia mukul, bisa jadi dia merusak, bisa jadi dia membunuh gara-gara dia marah. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang pemuda datang kepadanya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, awsini, nasihatilah aku." Apa nasihat Nabi kepadanya? Qala la taghdab, jangan kamu marah. Diulang lagi, qala awsini, nasihatilah aku ya Rasulullah. Qala la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, berulang-ulang pemuda ini mengatakan nasihati aku. Waalaikumsalam. Namun Nabi SAW selalu nasihatnya, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Karena jelek sekali yang namanya marah ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan, di samping dia memaafkan, juga dia berbuat baik. Berbuat baik tidak dituntut dia orang ini, maka fa ajruhu 'ala Allah. Ini pahalanya atas Allah. Tidak ada orang tahu batasnya. Berapa yang Allah berikan, tidak ada orang tahu. Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala, tidak ada batasnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan dia akan dikasih sorga, dia akan dikasih bidadari, dia akan dikasih ini, tidak dijelaskan demikian. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah yang tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, begitu orang ini menyadari bahwa jika marahnya, hukumannya, pukulannya lebih dari kesalahan-kesalahan mereka, Allah akan menuntutnya. Kemudian kelebihan-kelebihan itu Allah berikan kepada mereka. Fatanahha ar-rajul faja'ala yabki wa yahtif. Lalu orang ini menyingkir, kemudian dia nangis sambil teriak-teriak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ama taqra kitab Allah?" Apakah kamu tidak pernah membaca Al-Qur'an? Ini problema kita yang sangat besar dan bahkan yang paling besar. Kita ini di rumah kita semua insya Allah ada kitabullah, ada Quran di rumah kita. Tapi kita tidak pernah atau sedikit sekali membacanya. Kalaupun kita membacanya, kita tidak berusaha untuk memahaminya. Padahal subhanallah, untuk memahami Al-Quran ini sangat dimudahkan oleh Allah. Kalau tidak mau membeli tafsir Al-Quran, cukup download di HP-nya. Ya, setiap surah baca, kemudian baca terjemahannya, baca tafsirannya. Dan insya Allah ini manfaatnya sangat besar. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, penyakit ini bukan hanya di zaman kita, namun di zaman Rasulullah SAW juga sudah ada. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada orang ini, "Ama taqra kitab Allah?" Tidakkah engkau membaca Al-Quran? La ilaha illallah. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, di kajian yang sebelumnya sudah kita menyampaikan firman Allah yang mengatakan, "Wa anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kami sudah turunkan kepadamu Al-Quran yang di dalamnya terdapat keterangan-keterangan bagi segala sesuatu. Apa saja itu urusan dunia akhirat sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada seseorang yang salah, maka tidak ada lagi alasan di hadapan Allah nanti. "Oh ya Allah, saya tidak tahu." Bagaimana kamu tidak tahu? Saya sudah turunkan di dalam Al-Quran kejelasannya, namun kamu saja tidak mau membacanya. Ya, ketika dia salah cara mendidik anaknya, "Oh ya Allah, saya tidak tahu." Bagaimana kamu tidak tahu sementara sudah aku turunkan di dalam Al-Quran, kamu saja yang tidak mau membaca. Jadi akhwani fiddin azakumullah, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hafal firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kalau dzarrah itu aja akan ditanya dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang tidak mau membaca Al-Qur'an. Padahal dia tahu Al-Qur'an itu adalah kalamullah, Al-Qur'an adalah keterangan bagi segala sesuatu di sana, namun dia tidak mau membacanya.
bagaimana besar dosanya ini. Kembali lagi ya ikhwah, lalu Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, ama taqra kitab Allah, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Lalu Rasulullah SAW membacakan kepadanya. Bisa jadi orang ini dia lupa, dia tidak ingat, dia tidak sadar saking marahnya. Lalu Nabi membacakan, wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Yang artinya, wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah, kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Semua akan ditimbang. Ya. Fala tudlamu nafsun syai'a, tidak ada jiwa yang akan terzalimi sedikit pun, tidak ada yang akan terzalimi. Seorang anak yang dizalimi oleh bapaknya, dia akan dituntut. Seorang istri yang dizalimi oleh suaminya, dia akan dituntut. Seorang suami yang dizalimi oleh istrinya juga akan dituntut. Semua akan dituntut. Fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada jiwa yang akan terzalimi sedikit pun. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana mithqala habbatin min khardalin. Meskipun sebesar biji sawi, ataina biha, kami datangkan dia. Apakah itu kebaikan ataukah itu kezaliman, itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita menyampaikan di sini ya ikhwah, firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai, tidak tahu apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Tidak, semua diketahui oleh Allah. Tapi innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunda azab itu untuk mereka. Sampai kapan? Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, pada hari di mana mata-mata manusia tidak berkedip-kedip. Kenapa dia tidak berkedip? Karena yang dilihat di depannya adalah api neraka yang menyala. Nasallallahu alaihi wasallam. Lalu wa in kana mithqala habatin min khardalin, meskipun sebesar biji sawi, ataina biha, kami datangkan, wa kafa bina hasibin, dan kami ini adalah sebaik-baiknya yang menegakkan hisab. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kenapa kita diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal yang seperti ini? Dan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita hal-hal yang seperti itu? Tidak lain adalah agar kita bersiap-siap. Karena ini mau tidak mau kita akan ke sana juga, dan kita akan melihatnya juga, dan kita akan ditimbang juga, kita akan dihisab juga. Jadi ini semua disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah SAW agar kita bersiap-siap. Ya, kan pernah kita menyampaikan ketika Hasan al-Basri ya mengantar jenazah temannya. Temannya itu istrinya meninggal. Lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata temannya ini. Lalu Hasan al-Basri mengatakan, tadri ma taqul? Apakah kamu tahu arti yang kamu ucapkan itu? Ya, artinya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kamu akan kembali kepada Allah? Iya, saya yakin. Kalau gitu, fa'id lis-su'ali jawabah. Siap-siap jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang kamu akan ditanyakan nanti. Kalau kamu yakin bahwa kamu akan kembali ke Allah, kemudian kamu yakin kamu akan ditanya oleh Allah, maka persiapkanlah jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang ini teriak dan mengatakan, lalu bagaimana tindakan saya sekarang ini? Karena banyak sekali salah-salahnya. Lalu Al-Hasan al-Basri mengatakan, ahsin fima baqi, yughfar laka ma madha wa ma baqi, wa in asa'ta fima baqi ukhidta bima madha wa ma baqi. Yang artinya adalah, perbaikilah sisa-sisa umur ini. Di sisa-sisa umurmu yang lagi sedikit ini, perbaiki dia. Kalau engkau perbaiki di sisa-sisa umurmu ini, Allah akan mengampuni yang lalu dan yang akan datang ini semua akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau di sisa umurmu yang lagi sedikit ini, engkau juga tidak perbaiki, maka ukhidta
engkau tidak diampuni yang dulu dan yang sekarang pun engkau tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, setelah orang ini mendengar ayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, ma ajidu li wa haula'i syai'an khairan min mufaraqatihim." Ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang paling baik bagi saya dan bagi mereka kecuali kita berpisah saja. Padahal ini ayo ikhwah, budak ini adalah harta. Harta yang luar biasa. Budak di zaman itu kan mahal harganya. Semakin banyak keahliannya, semakin mahal harganya. Namun karena ini akan membuatnya berdosa, maka dia siap mengorbankannya. Lalu ushidukum annahum ahraran kulluhum. Saksikanlah wahai Rasulullah bahwa semua mereka ini saya merdekakan. Dimerdekakan oleh orang ini karena dia khawatir jangan-jangan saya berdosa lagi. La ilaha illallah. Lihat ayo ikhwan. Sanggup dia mengorbankan hartanya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia datang ke masjid ternyata orang sudah selesai salat asar. Gara-gara apa? Gara-gara dia senang sekali melihat pohon kurmanya yang baru saja berbunga. Senang dilihat oleh Umar bin Khattab. Begitu dia datang ke masjid, padahal di zaman itu tidak ada loudspeaker. Ya, seandainya Umar mengatakan, "Oh, saya tidak dengar azannya ya Rasulullah," mungkin kita akan terima alasannya itu. Ya, namun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang beriman. Takut dia kebunnya ini akan melalaikannya lagi. Kebunnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini semuanya fi sabilillah." Kebun kurmanya itu. Dan itu harta yang luar biasa ya ikhwah. Ya. Semuanya disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak lagi dia apa? Terlena, lalai. Dan kita di zaman kita ini banyak sekali yang buat kita terlena. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu 'abdan kanat li akhihi 'indahu madlamatan fi 'irdin aw mal. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang pernah menzalimi saudaranya. Apakah ird, kehormatan, atau harta. Bisa jadi dia pernah menghibahnya, bisa jadi dia pernah menzaliminya, bisa jadi dia bercanda kemudian berlebihan caranya bercanda sehingga membuat perasaan temannya itu sakit. Atau bisa jadi ada barang-barangnya yang dipecahkan atau dirusak belum diganti. Yang jelas dia pernah melakukan kezaliman atau ada hak-hak saudaranya yang dia belum tunaikan. Faja'ahu fastahallahu. Lalu dia mendatangi saudaranya itu dan minta untuk dihalalkan. Ini ayolah ikhwah sesuatu yang sangat penting. Lihat bagaimana Rasulullah SAW saja mencari sahabat-sahabatnya, kemudian meminta maaf kepada mereka. Ya, bahkan ketika ada seseorang yang bersaf, ya, kemudian agak maju sedikit, ditusuk perutnya oleh Rasulullah SAW dengan kayu, maksudnya mundur. Padahal itu tidak keras. Namun orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kamu buat aku sakit." Lalu silahkan engkau balas. Tusuk perutku lagi. Apa kata orang ini? "Ya Rasulullah, engkau menusuk perutku sementara aku tidak pakai baju dan engkau pakai baju." Maka Rasulullah SAW mengangkat bajunya dan mengatakan, "Silahkan balas sekarang." Namun ternyata orang ini tidak membalas, justru apa? Dicium perutnya Rasulullah SAW. Ya, ini yang saya inginkan ya Rasulullah, katanya. Jadi lihat bagaimana takutnya Rasulullah SAW, ada orang yang menuntutnya nanti. Ya, namun kita subhanallah tidak ada orang yang selamat dari lidah kita. Bahkan pemimpin yang entah di mana tempatnya, orang yang entah di mana tempatnya enggak selamat dari lidah kita. Nas'alullah salaman afiyah. Ya. Nah,
Faja'ahu fastahallahu. Maka dia datang dan minta untuk dihalalkan. Qabla an yu'khadh wa laysa lahu dinarun wala dirham. Ya, dia minta, dia datangi saudara-saudaranya minta untuk dihalalkan karena dia takut nanti akan tiba satu saat tidak ada orang membawa dinar, tidak ada orang membawa dirham. Lebih-lebih lagi ya ikhwah, jika itu adalah harta yang haram. Karena harta yang haram itu masuk ke tubuh kita dan dia menjadi darah daging. Na'udzubillah. Ya, serupiah yang kita makan, ya, itu akan menjadi darah daging. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu lahmin nabata minas suht, fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah tempatnya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, hati-hatilah masalah ini. Ya. Jangan sampai ada makanan yang haram yang masuk ke rumah kita, masuk ke dalam perut kita. Ya. Mungkin dulu kita sering atau kadang-kadang kita tidak perhatikan mangganya tetangga jatuh ke rumah kita, lalu kita ambil, kita bikin dia jadi rujak tanpa memberitahu tetangga itu. Padahal yang punya mangga sudah nunggu dari beberapa hari, mungkin istrinya lagi ngidam, ya, begitu jatuh ke rumah kita enak saja kita bikin jadi rujak tanpa memberitahu dia. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya, jadi hati-hati ya ikhwah yang namanya harta yang haram ini, karena dia akan menjadi darah daging di tubuh kita itu, subhanallah. Ya. Kemudian nanti akan dibersihkan oleh Allah, bukan pakai sampo, bukan pakai sabun, dibersihkan oleh Allah, di api dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaysa thamma dinarun wala dirham. Saking takutnya nanti dia akan dituntut pada hari tidak ada dinar, tidak ada dirham. Fa in kanat lahu hasanat. Jika dia mempunyai pahala-pahala, ukhidha min hasanatih, akan diambil dari kebaikan-kebaikannya itu. Wa illam takun lahu hasanat, dan jika dia tidak punya kebaikan-kebaikan. Ya, ikhwani fid din azakumullah, ibadah yang paling banyak mendatangkan pahala adalah salat. Sementara salat kita ini dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, kita tidak faham apa-apa. Bagaimana kita akan dinilai nayul ikhwan? Ya, ini pahalanya banyak. Banyak mendatangkan pahala, namun diambil sama ini, diambil sama ini. Wa illam takul lahu hasanat, dan jika dia tidak punya pahala-pahala, humilu alaihi min sayyiatihim, maka dipikulkan kepadanya dosa-dosa mereka. Nasallallahu salam al-afiyah. Sudah pahala tidak ada, yang numpuk sama dia hanyalah dosa-dosa orang lain. Ya, maka ikhwan fi din azakumullah, hati-hati juga masalah ghibah ini. Ya, para ulama salaf sering mereka mengatakan ghibah itu adalah pahala yang ringan. Maksudnya kalau kita dighibah, orang yang menghibah kita itu dia store pahalanya kepada kita. Alhamdulillah saya dighibah sama si fulan, dia berikan pahalanya kepada saya. Makanya para ulama salaf juga mengatakan tidak ada orang yang lebih bodoh daripada orang yang suka berghibah itu. Kenapa? Kenapa orang ghibah itu paling bodoh? Iya, dia sudah capek dari pagi, dia salat subuh, kemudian dia salat zuhur, kemudian dia salat asar, kemudian dia salat isya, kemudian dia berzikir, kemudian lakukan kebaikan-kebaikan ini. Setelah dia banyak kebaikannya, dia berikan kepada orang-orang lain. Ini orang yang paling bodoh ini katanya. Jangan kita menjadi orang-orang yang bodoh, ayo ikhwan. Kemudian qala Sufyan ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, innaka antalqa Allah azza wa jalla bi 70 dhanbin fima bainaka wa bainahu. Ya. Perhatikan di sini ayo ikhwan. Apa kata Sufyan ats-Tsauri ini? Ini antum ingat dia selalu. Kata Sufyan ats-Tsauri ini. Dia mengatakan, seandainya engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa 70 dosa antara engkau dengan dia, antara engkau dengan Allah. Jadi ada dosa itu antara kita dengan Allah. Ada dosa antara kita dengan manusia. Manusia sama manusia. Jadi jika engkau membawa dosa 70 dosa antara engkau dan Allah Subhanahu wa taala,
ahwanu 'alaika, itu lebih ringan bagimu min an talqallaha bidzambin wahidin bainaka wa bainal ibad. 70 dosa antara engkau dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan daripada engkau membawa dosa, satu dosa antara engkau dan manusia. Karena huququllah, hak-hak Allah itu mabniyun 'alal musamaha. Dibangun di atas maaf. Dimaafkan, maksudnya jika kita minta ampun kepada Allah, jika kita beristighfar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosa-dosa kita itu. Tapi antara kita sama kita, manusia sama manusia, ini mabniun 'alal musyahah. Kita saling tuntut menuntut. Ya, dia butuh pahala, kita juga butuh pahala. Maka dia tidak mau memberikan pahalanya kepada kita, kita juga tidak mau memberikan pahala kita kepadanya. Ya. La ilaha illallah. Jadi akhwani fi din azakumullah, ini hendaklah kita selalu ingat bahwa ketika kita menyakiti seseorang, menzalimi seseorang, ya lebih-lebih lagi yang kita zalimi itu adalah tetangga kita sendiri, lebih besar lagi dosanya. Karena tetangga itu adalah orang yang sangat besar haknya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh." Jibril terus-menerus datang kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira bahwa tetanggaku ini akan mendapatkan warisan. Maksudnya dia menjadi keluargaku. Ya, saking pentingnya, besarnya masalah tetangga itu. Kemudian wa balagha min tashdid an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi an-nahy an idha'in nas annahu haddada al-mujahidin bi naqsi thawabihim aw butlan jihadihim law adu an-nas fi turuqihim wa manazilihim. Coba lihat ayo ikhwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengancam orang-orang yang mengganggu orang lain. Ya, dengan suara, dengan apa saja. Coba lihat sekarang ayo ikhwah, la ilaha illallah, suara knalpot, suara klakson ini, na'udzubillah. Orang yang sakit semakin sakit. Bahkan orang yang sedang sholat terganggu sholatnya. Orang yang sedang kajian terganggu kajiannya. Gara-gara suara knalpot, suara klakson, atau suara-suara yang lainnya. Ya. Nabi SAW mengancam orang-orang yang mengganggu orang lain. Ya. Pahala jihadnya akan batal. Ya. Seandainya mereka mengganggu orang lain di jalanan mereka atau di rumah mereka. Ini enak saja jalan di depan rumah sakit, suara knalpotnya subhanallah. Suara klaksonnya sangat mengganggu, orang yang sakit semakin sakit jadinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'an Mu'adz bin Anas. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, "Ghazawtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwat kadza wa kadza." Aku pernah pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan ini. Fadayyaqa an-nasu al-manazil wa qata'u at-tariq. Mereka ketika singgah di satu tempat untuk istirahat, masing-masing menggelar tikernya tidak karu-karuan. Ada di sana, ada di sini, sehingga orang yang mau lewat itu terganggu. Ya. Tentunya dulu tidak ada jalan-jalan seperti sekarang. Dan mereka ini singgah imam di lembah atau di mana, sehingga sesama mereka kesulitan, terganggu ketika mereka akan lewat. Faba'atha nabiyullahi munadiyan yunadi. Lalu Nabi SAW mengutus seseorang untuk mengumumkan. Kan ini ayo ikhwah, kalau kita katakan ini dalam kondisi darurah. Ini buka tikernya di sini, ini buka tikernya di sana. Ya, sehingga orang-orang yang mau lewat, mereka juga yang akan lewat, bukan orang lain. Namun terganggu orang yang lewat ini. Ya. Lalu Nabi SAW menyuruh seseorang untuk mengumumkan. Apa isinya pengumuman ini? Man dayyaqa manzilan. Ya. Barang siapa yang mempersempit
jalannya orang gara-gara dia buka tikar sana, buka tikar sini. Au qata'a tariqan, atau dia membangun tendanya sana sini sehingga orang kesulitan berjalan, ya, fala jihadalah, tidak ada jihad baginya. Batal pahala jihadnya gara-gara ganggu orang yang berjalan. Ya, la ilaha illallah. Lihat sekarang ayo lihat, terkadang air kotoran dari rumahnya itu nasallallahu salamah wal afiyah mengalir ke jalan raya sehingga orang terganggu dengan baunya dan terganggu dengan yang lain-lainnya. Ya, knalpotnya begitu besar suaranya, klaksonnya begitu besar suaranya sehingga terganggu orang lain. Ini sekedar mengganggu jalannya orang lain saja, padahal mereka juga, teman-teman mereka juga yang akan berjalan. Nabi SAW mengancam mereka bahwa jihad mereka itu batal, tidak ada pahalanya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ini menunjukkan betapa indahnya agama kita ini, agama Islam. Tidak boleh kita mengganggu orang lain. La darar wala dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tidak boleh juga memudaratkan orang lain. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, antum kira ketika antum membunyikan knalpot atau klakson yang begitu besar suaranya sehingga mengganggu orang lain, apakah antum kira bahwa orang-orang itu tidak akan menuntut? Menuntut. Ya, ini terganggu jalannya saja, dia terganggu, dia akan batal, terancam pahala jihadnya akan batal. Padahal jihad itu adalah dzirwatu sanamil Islam, puncaknya Islam. Ya, Islam tidak bisa menyebar kalau tidak ada jihad. Namun itu terancam batal gara-gara mengganggu orang. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, hak-hak manusia itu adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat berat. Jangan main-main terhadap hak orang lain ini. Ya, jangan menyakiti orang, jangan menyakiti perasaan orang. Kalau kita disakiti, ya ampuni, maafkan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosa kita dengan cara kita maafkan orang lain. Tapi jangan sampai kita menyakiti orang lain. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, yang ke-13, yang perbuatan yang 13 yang dapat menghapus pahala-pahala amal ibadah kita, yaitu su'ul akhlaq, akhlak yang buruk. Kita ingatkan ayuhal ikhwah bahwa Islam sangat menganjurkan bagi kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, "Ana za'imu baitin fi rabatil jannah." Aku menjamin seseorang dia akan mendapatkan istana di pinggiran sorga. Ya. Bagi siapa ini? Bagi orang-orang yang man tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, bagi orang yang tidak suka berdebat, tidak suka berbantah-bantahan, meskipun dia yang benar, tapi dia tidak suka berbantah-bantahan. Kenapa? Karena berbantah-bantahan ini dapat menimbulkan emosi dan menjadikan hati kita keras. Ya, dan tidak menutup kemungkinan kita akan bertengkar dengan saudara kita. Jadi lihat bagaimana balasannya dari Allah. Bagaimana pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dijanjikan dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istana di pinggiran surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa bi baitin fi wasatil jannah." Dan istana di tengah-tengah surga. Bagi siapa ini? Ya, liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Bagi orang-orang yang tidak berbohong meskipun dia bercanda. Ayo, siapa di antara kita yang tidak berbohong ketika dia bercanda? Ya, bercanda itu tidak seru kalau tidak berbohong. Ya, ditambah-tambah cerita supaya dia seru. Padahal subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wal kadzib," hindarilah olehmu bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena bohong ini membawa kita kepada kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejelekan itu akan membawa kita ke neraka. Coba perhatikan sekarang, wa ma yazalur rajulu yakdzib wa yataharral kadzib.
Seseorang itu dia terus-menerus berbohong, tidak mau berhenti berbohong. Ya, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kadzdzab. Ya, kita di dunia saja dikatakan kamu ini kadzdzab. Aduh, malunya luar biasa. Ya, luar biasa malunya kita dikatakan kadzdzab. Lalu bagaimana nanti di akhirat kita sudah disetempel, diberikan cap si fulan kadzdzab. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa bi baitin fi wasatil jannah, dan istana di tengah-tengah surga bagi orang-orang yang tidak berbohong meskipun dia bercanda. Bisa kira-kira ini ayo ikhwan? Tidak ada, kita ini enggak seru kita kalau enggak berbohong itu. Bahkan ada orang yang mendapatkan apa? Keuntungan yang besar, menjadi kaya raya dari berbohong ini. Pelawak-pelawak ini, dari assalamualaikum sampai assalamualaikum dia bohong semua itu. Ya, tapi dari sana dia mendapatkan uang yang begitu besar. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah, dan istana di surga yang paling tinggi. Bagi siapa ini? Liman hasuna khuluquhu, bagi orang-orang yang akhlaknya mulia. Subhanallah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, akhlak itu bukan hanya kepada sesama kita, tapi pertama akhlak kita harus bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana akhlak kita bagus kepada Allah? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya tauhid. Jangan melakukan kesyirikan, murnikan rububiyahnya, murnikan uluhiyahnya, murnikan asma wa sifat. Jauhkan syirik besar, jauhkan syirik kecil. Ya, riya, sum'ah, ujub, semua itu singkirkan. Karena orang yang riya, orang yang sum'ah, dia orang yang kurang ajar. Tidak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, baktinya sama ibunya, baiknya sama tetangganya, baiknya sama temannya, namun dia musyrik. Dia bawa ajimat, bawa ini, bawa itu. Subhanallah. Apa gunanya akhlak kita bagus kepada manusia, lalu kalau akhlak kita rusak kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalankan sunnahnya. Ya, amalkan sunnahnya, dakwahkan sunnahnya. Ya, jauhkan segala bentuk-bentuk bid'ah. Kalau seseorang akhlaknya terhadap istrinya bagus, terhadap suaminya bagus, terhadap orang tuanya bagus, lalu dia mengerjakan bid'ah, apa artinya itu? Kalau sesama manusia dia bagus akhlaknya, lalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia rusak akhlaknya, la haula wala quwwata illa billah. Ya, baru setelah itu akhlak kita kepada sesama manusia. Ya, jadi ingat itu, akhlak itu yang pertama harus dia baik kepada Allah. Kemudian baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sesama manusia. Dan ingat ayol ikhwah, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Ya, alhamdulillah. Coba antum ayol ikhwah renungkan baik-baik, sering-sering renungkan. Kita ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar. Apa nikmat yang besar itu? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang yang muslim. Ya, dijadikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kitab yang paling mulia, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebenarannya. Ya. Kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita seorang muslim syariat yang paling sempurna, sehingga semua syariat-syariat itu tidak boleh diamalkan lagi setelah munculnya, setelah datangnya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fi din azakumullah, jika kita memikirkan semua ini mendorong kita untuk senantiasa taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari agamanya. Coba seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memilih kita menjadi orang muslim, mungkin kita akan menjadi orang Hindu atau Buddha, orang Nasrani atau orang Yahudi. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita iman, mungkin kita akan menjadi orang yang musyrik. Ya,
Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memilih kita untuk menjadi orang yang cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita akan menjadi orang yang mubtadi', yang siang dan malam melakukan bid'ah-bid'ah. Ya, maka syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian berterima kasih, bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan. Ya, ditambahkan kecintaannya kepada Islam, ditambahkan imannya, ditambahkan sunnahnya, kecintaannya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jika dia tidak mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut semua nikmah-nikmah itu. Kalau nikmah itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan menjadi manusia yang paling sengsara di dunia dan di akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.